Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama Noni. Oke, hari ini saya mau sharing tentang pengalaman waktu apply ke Universitas Manchester yang ada di Inggris. Nah, karena sebentar lagi sudah mau tahun ajaran baru, dan biasanya kampus-kampus di Inggris itu udah mulai buka pendaftaran sekitar bulan Oktober. Jadi saya juga lagi mempersiapkan untuk apply ke kampus juga. Nah, pengalaman ini waktu itu aku jalani sekitar tahun 2021. Yaitu aku apply di kampus Universitas Manchester, jurusan Human Resource Development, International Development. Tentang pengembangan sumber daya manusia, yang dimana pengembangan secara internasional. Nah, pada saat itu, pada bulan Oktober, saya mempersiapkan aplikasi untuk saya daftar ke Universitas Manchester. Beberapa syarat yang dibutuhin pada saat itu adalah yang pertama, yang paling utama adalah personal statement, yang biasanya berisi tentang pernyataan diri kamu secara pribadi, kenapa kamu pilih kampus X, lalu apa yang ingin kamu lakukan atau kontribusikan di kampus X, dan juga apa yang ingin kamu raih setelah nanti kamu lulus. Nah, di personal statement ini di Manchester memberikan syarat sebanyak 500 kata. Kebetulan Manchester ini mempersiapkan aplikasi, jadi kita nulis personal statement langsung di aplikasinya. Jadi harus plug 500 kata, nggak boleh lebih dan kurang boleh sih. Mempersiapkan personal statement ini adalah hal yang paling luar biasa. Karena saya harus merefleksikan diri 5 tahun ke belakang tentang apa yang sudah saya kerjakan, apa yang saya sudah hasilkan, dan pelajaran apa yang saya dapatkan. Sehingga di situ saya bisa mendapatkan alasan kenapa saya harus ambil kuliah master jurusan HRD. Selain itu, saya juga riset di beberapa web yang ada di internet. Saya riset tentang perjalanan apply seorang mahasiswa Indonesia ke Universitas Manchester juga. Dan kabar baiknya, beliau itu memberikan masukan-masukan tentang bagaimana cara membuat personal statement yang outstanding. Itu ada di websitenya Kak Mumu Danis. Terima kasih Kak Mumu Danis. Nah, kemudian setelah riset-riset ke website atau ke blog dari alumni-alumni yang orang Indonesia yang sekolah ke luar negeri, saya juga riset ke artikelnya Vincent Gotera tentang bagaimana cara membuat personal statement yang outstanding, yang enggak biasa, yang enggak klise. Jadi di artikel itu mencantumkan contoh bagaimana cara membuat kalimat yang bisa membuat admisi kampus itu jadi terpesona dengan personal statement kita. Karena tahu sendiri kan kalau kampus-kampus yang ada di luar itu pasti membaca banyak sekali personal statement. Bisa sampai ribuan bahkan. Jadi bagaimana caranya seorang admisi itu bisa terus membaca personal statement kita dari awal sampai akhir. Di sana semuanya dijabarkan oleh beliau. Next, setelah personal statement, maka persiapan yang kedua adalah kurikulum vitae yang terbaru. Silahkan teman-teman membuat kurikulum vitae karena kita ke kampus Inggris, maka buat menggunakan konsepnya Europass. Silahkan datang ke websitenya Europass dan di sana akan dibantu untuk membuat CV via Europass. Oke, setelah CV, maka ada syarat yang lainnya nih, yaitu syarat yang utama dan paling utama, the one and only, adalah
ijazah dan transkrip nilai. Ini adalah hal yang utama yang dimana-mana pasti akan diminta. Ijazah, transkrip nilai S1 kita. Nah, waktu itu saya punya ijazah dan transkrip nilai yang berbahasa Indonesia. Saya harus mentranslate berkas tersebut oleh penerjemah yang sudah tersumpah. Waktu itu saya menerjemahkannya di Pro Penerjemah. Saya waktu itu dapat biaya promo sebesar 60.000 per lembar. Jadi kita per lembar kita translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti hasilnya itu akan ada cap dan tanda tangan dari pihak penerjemah tersumpahnya. Maka berkas itulah yang kita kirim ke kampus. Persyaratan selanjutnya adalah surat rekomendasi. Ini juga nggak kalah penting. Surat rekomendasi bisa 2 orang, yaitu 1 dari pihak akademisi dan 1 dari profesional. Kalau kita sudah bekerja, kita boleh pakai dari atasan kita dan 1-nya dari akademisi, mau itu dosen atau dekan atau siapapun yang mengenal kita. Jadi untuk memilih seorang rekomendasi ini, kita nggak harus orang yang berpangkat tinggi ya, tetapi kita lihat apakah beliau sangat mengenal kita dan kita juga komunikasi ke yang bersangkutan atau ke beliaunya itu nyaman. Karena kita perlu menceritakan konsep studi kita dan juga rencana belajar kita. Oke. Dokumen yang selanjutnya adalah dokumen tambahan. Dokumen tambahan ini sebenarnya opsional saja, tidak diharuskan. Tapi waktu itu saya melakukan administrasi atau registrasi secara mandiri ke portalnya Universitas Manchester. Maka di sana mereka meminta data-data yang pernah saya ikuti. Contohnya misalkan apakah saya seorang volunteer atau saya ikut di suatu lembaga apa gitu. Ketika kita mengatakan ya saya mengikuti lembaga A, maka kita harus melampirkan buktinya. Begitu pula kalau misalnya kita bilang kalau kita pernah mengikuti pelatihan A, pelatihan B, dan pelatihan C, maka ada sertifikat tuh yang harus dicantumkan supaya menguatkan aplikasi kita. Nah, waktu itu saya juga mentranslate sertifikat pelatihan dan juga beberapa dokumen-dokumen yang saya mau sampaikan ke admisi di sana. Menurut saya hal ini cukup mendukung karena jurusan saya juga membutuhkan beberapa bukti yang lainnya untuk bisa mereka lihat ya sebagai aplikasi yang kuat. Setelah semuanya sudah ada di tangan, beberapa dari dokumen-dokumen tadi, maka saya apply ke Universitas Manchester melalui portal online mereka. Pada bulan November 2021, saya langsung submit apa saja yang mereka butuhkan dan mengisi secara hati-hati. Tidak terburu-buru dan kita memang butuh waktu untuk mengisinya. Jadi nggak harus 1 hari full kita lihatin aplikasinya, kemudian harus kita submit di 1 hari itu juga. Tidak harus seperti itu. Boleh kita buka lagi besok atau kita buka lagi besoknya lagi. Jadi kita nggak harus dalam 1 hari menyelesaikan aplikasinya. Kemudian setelah saya submit pada bulan November, kemudian saya mendapatkan email balasan secara otomatis yang dimana menyatakan kalau email kita sudah diterima atau aplikasi kita sudah masuk ke Universitas Manchester. Itu sekitar 1 mingguan dari setelah kita klik submit. Terus next-nya adalah saya juga dapat email lagi selanjutnya bahwa berkas saya dilanjutkan kepada admisi. Jadi mereka akan memforward berkas-berkas kita, aplikasi kita ke pihak admisi, yang dimana ini adalah momen yang mendebarkan pada waktu itu karena admisi sudah membaca dan menerima. Proses untuk dikirim ke admisi sekitar 2 minggu dari setelah kita dapat email yang kedua tadi.
Nah, setelah itu pihak admisi akan bilang bahwa kita diminta untuk menunggu dari hasil yang nanti akan mereka sampaikan apakah aplikasi kita ini diterima ataupun tidak diterima. Maka saya pun menunggu selama 3 bulan, yang dimana Manchester akhirnya mengirimkan surat balasan kepada saya 3 bulan selanjutnya, yaitu pada bulan Februari 2022. Saya menerima surat selamat dari Universitas Manchester. Alhamdulillah waktu itu dapat LOA conditional. Karena satu dan lain hal, beberapa funding belum bisa diterima, maka saya tidak bisa melanjutkan untuk aplikasi ini karena masih terganjal dengan beberapa syarat, yaitu funding yang belum ada. Nah, itu saja yang bisa saya share pengalaman apply ke Universitas Manchester yang ada di Inggris. Memang untuk mencapai suatu tujuan itu butuh kerja keras dan usaha yang maksimal. Tidak bisa instan. Jadi, kejar terus impianmu dan semangat semua yang ada dalam dirimu untuk meraih apa yang diinginkan. Yuk sama-sama untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.